Program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) baru akan dimulai Februari mendatang. Masyarakat diminta melengkapi data diri dalam aplikasi Satu Sehat. Registrasi menjadi salah satu syarat mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis sebelum mendatangi puskesmas terdekat di wilayah masing-masing. Program pemeriksaan kesehatan gratis menjadi hadiah di hari ulang tahun bagi masyarakat dari pemerintah. Program pemeriksaan kesehatan gratis ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan. Untuk mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis, masyarakat dapat mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat. Berikut ini cara untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis lewat aplikasi Satu Sehat. Pertama, masyarakat harus terlebih dahulu menginstal aplikasi Satu Sehat di perangkat mereka. Kedua, pada hari ulang tahun, aplikasi Satu Sehat akan mengirimkan pemberitahuan yang berisi kuesioner terkait kesehatan. Ketiga, masyarakat diminta isi kuesioner yang dirancang untuk menggali informasi mengenai kondisi kesehatan, fisik dan mental pengguna, termasuk aspek kesehatan, mental, lansia, dan lainnya. Keempat, setelah kuesioner diisi, masyarakat dapat membawa hasilnya ke puskesmas terdekat. Hanya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk KTP, masyarakat dapat menerima pemeriksaan kesehatan lebih lanjut. Aplikasi Satu Sehat dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses program pemeriksaan kesehatan gratis. Bagi anak-anak atau lansia yang tidak memiliki ponsel, mereka dapat ditambahkan sebagai profil tertaut di akun Satu Sehat milik anggota keluarga lain. Dengan begitu, program pemeriksaan kesehatan gratis tetap dapat diakses seluruh anggota keluarga tanpa terkecuali. Lantaran pemeriksaan kesehatan gratis dimulai pada Februari mendatang, Kemenkes menegaskan warga yang berulang tahun pada Januari 2025 tetap dapat mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis hingga Maret 2025. Ya pemirsa, kali ini masih di One on One bersama saya Oli Wardani dan kita akan membahas tentang pemeriksaan kesehatan gratis lebih lanjut bersama Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, ada Pak Dante Saxono Herbuwono. Ya Pak, kita lanjut untuk membahas tadi terkait pemeriksaan kesehatan gratis. Mungkin kalau masyarakat ingin meng-apply gitu, bagaimana caranya supaya saya dapat pemeriksaan kesehatan gratis nanti pada saat ulang tahun? Seperti apa Pak caranya? Jadi ada aplikasi sebenarnya yang sudah kita buat, namanya Satu Sehat. Jadi masyarakat nanti harus mendownload dulu aplikasi tersebut dan mengisi beberapa pertanyaan. Nanti setelah aplikasi itu diisi dan ada di mobile phone-nya, nanti akan dinotifikasi secara otomatis menjelang mereka ulang tahun. Nah nanti kalau menjelang mereka ulang tahun dan mereka sudah mendapatkan notifikasi, mereka bisa bawa notifikasi yang ada di Satu Sehat tersebut ke fasilitas kesehatan di puskesmas. Nanti sebelumnya akan ada beberapa pertanyaan yang harus diisi dahulu untuk mempercepat proses pemeriksaan di puskesmas, sehingga nanti pemeriksaannya itu bisa berlangsung dengan efisien di puskesmas. Baik, berarti harus punya aplikasi Satu Sehat. Ya. Mobile. Ya. Dan untuk aplikasi itu berarti kan kita harus punya smartphone nih, ya Prof ya. Lalu untuk misalnya masyarakat yang di pedesaan mungkin atau yang mungkin tidak melek teknologi, tapi kan tentunya tetap butuh pemeriksaan kesehatan. Ini solusinya seperti apa mungkin? Jadi kalau nggak punya aplikasi itu bisa tinggal bawa KTP atau bawa kartu keluarga, datang ke puskesmas, tunjukkan, nanti akan dilayani untuk pemeriksaan gratis. Nanti kan di KTP itu ada hari ulang tahunnya kapan. Datang dari ulang tahun, kasih tahu, oh saya ulang tahun hari ini di KTP-nya. Itu seperti kado dari Kemenkes ya untuk masyarakat ya, Prof ya? Iya, dari pemerintah sebenarnya, betul. Bukan milik Kemenkes saja. Betul. Lalu rencananya layanannya akan digelar di puskesmas dan sebenarnya saat ini mungkin secara umum ada beberapa pihak yang menilai kalau puskesmas itu mungkin masih pelayanannya masih kurang atau masih sedikit rendah. Ini bagaimana langkah perbaikannya mungkin Prof? Nah itulah image yang harus kita perbaiki. Beberapa waktu yang lalu saya berkunjung ke salah satu puskesmas. Pasien di puskesmas itu jangan sangka loh. Saya mungkin di profil media sosial saya ada. Saya ketemu orang bule berobat ke puskesmas.
Oh ya, di mana itu Prof? Di Jakarta. Di Jakarta? Di Jakarta, berobat ke puskesmas. Jadi puskesmas di kita yang kita punya itu sudah sedemikian canggih. Nanti untuk beberapa puskesmas yang belum mempunyai fasilitas kesehatan yang cukup untuk mendukung pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis ini akan kita lengkapi dengan perlengkapan yang cukup untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Seperti fasilitas laboratoriumnya, fasilitas tenaga kesehatannya, fasilitas sistemnya, itu akan kita lengkapi semuanya. Berarti sebenarnya sekarang ada puskesmas itu sebenarnya sudah cukup mumpuni ya pelayanannya seperti itu ya? Sudah, puskesmas itu bagus sekarang. Bahkan di puskesmas saja untuk ibu hamil itu bisa di USG loh. Di USG di puskesmas. Itu seluruh puskesmas Prof? Atau? Seluruh puskesmas sekarang sudah kita lengkapi dengan pemeriksaan ultrasonografi USG untuk ibu hamil. Oh baik-baik. Mungkin itu yang harus, mungkin pemirsa harus lebih lihat lagi atau mungkin nanti puskesmas yang bagus-bagus ini ditampilkan gitu mungkin di media sosial ya. Jadi masyarakat itu tidak menilai sebelah mata seperti itu ya Prof ya. Oh iya, puskesmas sekarang bagus banget. Oke, lalu kita kembali lagi ke pemeriksaan kesehatan gratis nih Prof. Misalnya saya datang nih ke puskesmas atau mungkin lewat Satu Sehat Mobile pada saat hari ulang tahun, seandainya ada mungkin dari hasil pemeriksaan kesehatan itu ada penyakit-penyakit yang terdeteksi. Tindak lanjutnya seperti apa? Nanti kalau ada faktor resiko terdeteksi atau hasil yang tidak normal, datang lagi ke puskesmas untuk berobat. Kalau fasilitas di puskesmas itu bisa menangani pengobatannya, akan ditangani di puskesmas. Tetapi kalau misalnya tidak mampu, akan dirujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan yang lebih mampu untuk menangani kasus tersebut. Rumah sakit. Rumah sakit. Baik. Kalau misalnya, apakah rumah sakit ini nantinya akan siap untuk menerima limpahan pasien dari puskesmas ini dari hasil pemeriksaan kesehatan tersebut? Nah, mungkin akan ada banyak mungkin, Prof. Justru dengan pemeriksaan kesehatan gratis ini, nantinya kalau diobati secara lebih dini akan mengurangi load yang ada di rumah sakit. Sementara ini kan yang datang rumah sakit karena mereka tidak dideteksi dengan dini, sehingga masuk stadium lanjut, sehingga berbondong-bondong udah parah baru ke rumah sakit, sehingga rumah sakit antreannya panjang. Tapi kalau masyarakat ini nanti dibuat sehat dan dideteksi secara dini pengobatannya dengan stadium yang tidak terlalu lanjut, severity-nya rendah, maka cukup berobat ke puskesmas. Jadi beban rumah sakit ke depan menjadi berkurang dibandingkan dengan sekarang. Baik, lalu kalau misalnya kita berbicara tentang rumah sakit akan menerima beberapa pasien-pasien limpahan dari pemeriksaan kesehatan gratis ini, untuk peningkatan kelas rumah sakit oleh Kemenkes ini kan ada programnya nih. Informasinya 66 rumah sakit sudah ditargetkan. Ini sudah seperti apa mungkin Prof kelanjutannya? Ada 66 rumah sakit daerah tipe D yang akan kita naikkan menjadi tipe C. 66 rumah sakit. Kita sudah mappingkan tempatnya, kita sudah atur desainnya dan sebagainya. Untuk tahun 2025 ini akan kita targetkan selesai 32 rumah sakit. 32 rumah sakit. Minggu ini akan ada pencanangan peletakan batu pertama pembangunannya di Sumbawa Barat. Jadi memang progresif sekali langkah-langkah yang kita lakukan untuk perbaikan sistem di rumah sakit tersebut sehingga rumah sakit bisa melayani masyarakat dengan lebih baik. Targetnya apa yang ingin dicapai dari program ini? Akan dicapai masyarakat bisa terlayani dengan lebih baik, fasilitasnya lebih bagus, sehingga kesehatan masyarakat bisa lebih terjamin di semua daerah, bahkan daerah terpencil yang tadinya tidak punya rumah sakit tipe C akan menjadi rumah sakit tipe C. Apa bedanya? Ya, di rumah sakit tipe C akan ada kamar operasi, akan ada dokter yang lebih banyak jumlahnya, dengan spesialisasi yang lebih lengkap, sehingga tidak perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan rumah sakit yang jauh letaknya jauh, yang sampai saat ini masih menjadi kendala untuk beberapa daerah terpencil. Baik Prof, apakah mungkin sebelumnya ini rumah sakit di daerah ini hampir sebagian besar itu masih tipe D kah? Enggak semua, tidak semua, hanya beberapa saja yang tipe D. Nah, kita evaluasi daerah-daerah yang masih memerlukan perbaikan yang terpencil itu yang kita lakukan perbaikan. Mayoritas fokusnya di wilayah mana itu, Prof? Indonesia bagian timur. Indonesia bagian timur. Ya. Baik, untuk mungkin masyarakat di Indonesia bagian timur, jangan khawatir, sebentar lagi rumah sakitnya akan dimodifikasi, diperbaiki lagi agar menjadi lebih baik lagi dari segi pelayanan dan juga tentunya peningkatan kualitas kesehatannya di sana. Ya.
Oke, Prof, kita lanjut lagi. Ini kita bahas isu-isu kesehatan. Kalau tadi kita bahas pemeriksaan kesehatan, sekarang ini yang lagi viral nih di media sosial itu ada namanya virus HMPV. Kalau saya dengar-dengar ya, itu membuat orang-orang takut. Wah, apakah ini nantinya akan seperti COVID? Apakah akan lockdown lagi? Kalau melihat Prof dan tim melihat itu seperti apa? Tapi Prof, mungkin sebelum kita bahas, mungkin kita bahasnya sambil berjalan-jalan dulu ya, karena saya juga pengen lihat nih kantor Kementerian Kesehatan seperti apa. Boleh Boleh ya? boleh. Oke, baik.